Bab 1556-1560. Bab 1556, mengumpulkan roh. Jika seseorang memberi peringkat 9 petir emas misterius seperti api surgawi pada peringkat api surgawi, petir ini akan membanggakan posisi yang setara dengan api teratai iblis pemurnian atau bahkan api pemakan nihiliti. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Itu adalah masalah yang mengguncang bumi setiap kali kilat ini muncul. Dunia akan bergetar dan bahkan Douseng elit akan tampak kecil dan tidak berarti di bawah kekuatan petir ini. Dalam beberapa buku kuno, ada catatan tentang fenomena alam yang tidak biasa yang terbentuk ketika seorang alkemis, yang telah mencapai puncaknya, memurnikan pil emas tingkat 9. Aspek paling menakutkan dari fenomena yang tidak biasa ini adalah 9 petir emas misterius. Bahkan seorang elit biasa Douseng akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya sedikit pun. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan selama zaman keemasan zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius muncul di benua Doki. Dengan kata lain, pil emas tingkat 9 tidak muncul di benua Doki selama ribuan tahun. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memperbaiki pil obat ilahi ini. Bahkan Xiao Yan hanya bisa diam sebelum kata-kata ini. Mengingat keterampilan penyempurnaan obatnya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di benua itu, tetapi tidak akan sulit baginya untuk berada di peringkat 3 besar. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia sempurnakan adalah pil harta karun tingkat 9. Dia tidak pernah mencoba untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 9 petir emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya pernah dia baca di buku-buku kuno. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia masih bisa mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini telah benar-benar menghasilkan 9 petir emas misterius. Bahkan dengan ketabahan Xiao Yan, dia tanpa sadar merasa napasnya menjadi sedikit sulit pada saat ini. Itu lama kemudian sebelum mulutnya akhirnya mengeluarkan gumaman rendah tanpa dia sadari. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Naga petir emas besar berbaring di bagian terdalam dari laut petir. Matanya tertutup rapat. Busur petir emas terus berkedip di sekujur tubuhnya. Energi seperti pemusnahan diam-diam menyebar, menyebabkan alam kosong tampak sangat terdistorsi. Baut Black Demon Lightning yang padat berlama-lama 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seolah-olah mereka menyembah raja mereka. Teguk. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dia memeriksa adegan ini. Suara samar itu sangat keras di alam yang benar-benar sunyi ini. Oleh karena itu, banyak baut Black Demon Lightning tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiao Yan seperti banyak ular piton yang marah. Xiao Yan hanya mundur begitu makhluk Black Demon Lightning mulai menyerang. Matanya dengan cepat berkedip saat dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak takut pada petir setan hitam, tetapi dia tidak mampu untuk tidak takut pada naga petir, yang tampaknya sedang tertidur. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang memancar dari tubuh naga itu. Dia mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari aura itu. Berdasarkan tebakannya, jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini, sepertinya setara dengan bintang 7 Douseng. Level ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Setelah menemukan tingkat aura naga, bang-bang, pelarian Xiao Yan menarik semakin banyak makhluk Black Demon Lightning, jadi mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam dari kolam petir tampaknya telah bergejolak. Xiao Yan telah menerobos masuk ke tanah suci mereka dan tampaknya telah membuat mereka marah. Baut Black Demon Lightning melonjak dari segala arah, menuju Xiao Yan. Di bawah serangan dari sejumlah makhluk Black Demon Lightning, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia melambaikan tangannya dan Raja Utara muncul di atas kepalanya. Bahu Xiao Yan kemudian bergetar saat Little Yi muncul. Setelah itu, Yi kecil terbang di bawahnya. Baik Raja Utara dan Yi kecil masing-masing menjaga Xiao Yan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk Black Demon Lightning tiba setelah Xiao Yan memanggil Little Yi. Namun, kekuatan hisap meletus dari Raja Utara dan Yi kecil ketika mereka berada 100 kaki dari Xiao Yan. Semua sambaran petir ini diserap ke dalam tubuh duo. Ayo pergi.
Xiao Yan tidak berani diam setelah dengan mudah memblokir serangan makhluk Black Demon Lightning. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Dia baru saja akan buru-buru melarikan diri ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik dan secara kebetulan melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Petir menyambar dan guntur meraung di dalam mata naga, seolah-olah seluruh dunia telah menembak ke mata naga besar itu. Ini buruk. Orang besar itu telah terbangun, sepasang mata dingin tanpa emosi dari naga menatap Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melarikan diri dari kolam petir ini. Gemuruh. Naga petir emas melebarkan mulutnya yang besar setelah melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, itu telah menyusul Xiao Yan. Petir emas, yang menyerbu Xiao Yan dari belakang, menyebabkan matanya menyipit. Kecepatan ini tidak meninggalkan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia dengan tegas membalikkan tubuhnya. Majestic Douki dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran besar seperti lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara ditempatkan di depannya. Little Yi juga melintas dengan cahaya api saat ia muncul di bahu Xiao Yan lagi. Wajah kecilnya saat ini menunjukkan kesungguhan yang langka. Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk menghela nafas lega setelah membentuk banyak lapisan pertahanan. Petir keemasan memenuhi matanya sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Bang! Tabrakan kuat itu membuat tubuh Raja Utara mundur. Xiao Yan buru-buru menekan punggungnya, tapi dia tidak bisa memblokir kekuatan besar itu. Sebaliknya, dia juga dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara dikirim terbang, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Orang bisa melihat banyak busur petir emas melompati tubuhnya. Mereka seperti serangga kecil yang terus-menerus menggali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Yan telah disambar petir sejak tangannya menyentuh tubuh Raja Utara. Energi liar dan ganas yang menakutkan itu mengguncang dan menghancurkan pusaran Douki di permukaan tubuhnya. Untungnya, Little Yi dengan cepat melangkah maju. Dia benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam menyedot busur petir berwarna emas ini. Cici. Petir emas besar melilit Xiao Yan, Raja Utara, dan Yi kecil. Banyak busur petir besar terus berkedip. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya, yang telah bergegas, buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani mendekati kilat emas. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dikelilingi oleh busur petir. Setelah Little Yi melahap petir emas, energi yang sangat merusak dan perkasa melonjak ke tubuhnya. Ini adalah energi yang diberikan oleh Little Yi kepadanya. Xiao Yan buru-buru memusatkan pikirannya di atas perasaan terkejut. Dia dengan kuat mengendalikan energi yang besar dan perkasa ini, mengarahkannya melalui mediannya. Dimanapun energi ini lewat, busur emas kecil akan berkedip sebelum tubuhnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disaring oleh Little Yi, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiao Yan menderita. Untungnya, bagian dalam tubuhnya sudah diperkuat oleh Black Demon Lightning. Karenanya, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun meskipun menderita sensasi pahit. Cahaya kilat keemasan berkedip. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya berkurang. Energi seperti kuda liar yang memberontak itu berangsur-angsur berubah menjadi gelombang air banjir seperti Douki murni yang mengalir ke tulang-tulangnya. Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya, yang telah berhenti meningkat sebelumnya, sebenarnya mulai sekali lagi tumbuh dengan lambat. Jika tren ini berlanjut, dia kemungkinan akan mencapai tingkat lanjutan dari bintang 5 kelas Do Seng dalam waktu singkat. Kejutan tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun, kegembiraan ini belum menyebar ketika dia dibangunkan oleh suara retak. Matanya buru-buru beralih ke Raja Utara, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya, yang tertutup busur petir emas, telah retak dan membentuk celah samar. Sungguh 9 petir emas misterius yang menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara tidak bisa menahannya. Hati Xiao Yan langsung menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Jika Little Yi tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiao Yan tidak akan berani menyerap energi penghancur ini.
Dia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk memperbaiki boneka ini. Dia akan benar-benar merasakan sakit hatinya jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur setelah dia menyimpan Raja Utara. Yi kecil di bahunya melepaskan kekuatan melahapnya hingga batasnya. Akhirnya, dia menyerap sisa petir emas ke dalam tubuhnya sekaligus. Segera, permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak kilatan cahaya kemasan. Api teratai iblis pemurni di dalam dilepaskan hingga batasnya untuk memurnikan petir ini secara gila-gilaan. Aku telah menerobos. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar sebagai peningkatan jumlah energi yang besar dan perkasa melonjak ke dalam tubuh Xiao Yan. Sebuah kegembiraan muncul di matanya. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Do Seng dengan mengandalkan kekuatan 9 petir emas misterius ini. Dia setidaknya telah menyelamatkan setengah tahun pelatihan. Cepat dan pergi. Tubuh Xiao Yan buru-buru mundur saat dia mengandalkan Little Yi untuk menelan bagian terakhir dari 9 petir emas misterius. Matanya melirik bagian terdalam dari lautan petir saat dia mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas. Raungan naga yang mengandung kesengsaraan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya mundur ke kejauhan karena ketakutan. Aura spiritual sedang berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba membentuk roh. Petik 2. Pemahaman ini menyebabkan sosok Xiao Yan yang menarik diri dengan cepat tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat berkedip. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, ia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, itu tidak bisa disebut roh. Apa yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah pembentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, itu akan berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan api teratai iblis pemurni di masa lalu, 9 petir emas misterius dengan kecerdasan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang diinginkan Xiao Yan. Namun, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh. Bahkan dengan ketabahan mental Xiao Yan, jantungnya mulai berdebar lebih cepat saat dia memikirkan keadaannya yang melemah. Bab 1557, Kekuatan 9 petir emas misterius. Dari sini, orang bisa mendapatkan pemahaman tentang betapa menakutkannya tubuh 9 petir emas misterius itu. Namun, segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan seseorang juga membawa risiko. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, hadiah yang lebih besar secara alami akan mengikuti. Bahkan jika Xiao Yan tidak menggunakan 9 petir emas misterius untuk menerobos ke bintang ke-6 dari kelas Do Seng setelah menyerapnya, hanya dengan memilikinya di tangannya berarti Xiao Yan akan memiliki senjata pembunuh melawan lawan yang telah mencapai tingkat ke-7, bintang kelas Do Seng. Godaan yang datang dari senjata yang begitu kuat menyebabkan hati tenang Xiao Yan berdebar kencang meskipun ada risiko yang menyertainya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak di dalam benua, lawan-lawannya bukanlah makhluk biasa. Memiliki kartu truf lain di tangannya sama dengan memiliki kehidupan lain. Ini benar-benar kasus mencari harta dari bahaya. Xiao Yan perlahan menarik kegembiraan di dalam hatinya. Matanya terus berkedip saat dia melihat sekeliling bagian terdalam dari lautan petir. Setelah ragu-ragu di dalam hatinya untuk sesaat, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan bertindak jika dia menemukan kesempatan, tetapi jika masih sangat sulit untuk menaklukkan 9 cahaya emas misterius dalam keadaan melemah, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Xiao Yan memfokuskan pikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak busur petir yang meledak di tubuh besar naga petir emas jauh di dalam lautan petir. Sementara 9 petir emas misterius memancarkan raungan yang menyedihkan, petir setan hitam di sekitarnya mulai melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, mereka bahkan tidak ingin mengejar Xiao Yan. Sebaliknya, mereka tinggal 10.000 kaki dari 9 petir emas misterius. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, naluri mereka memberitahu mereka bahwa 9 petir emas misterius sedang mengalami saat yang sangat kritis. Meretih. Sebuah sambaran petir emas yang merupakan 1/5 dari 9 petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Busur petir emas yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnah bergoyang liar. Ledakan pembalasan ini bahkan menyebabkan sesuatu yang sekuat 9 petir emas misterius berjuang. Namun, beberapa spiritualitas mulai perlahan meningkat di dalam mata naga yang sedingin es itu.
Hal ini menyebabkannya tampak telah memperoleh sedikit lebih banyak kehidupan dan tidak lagi tampak sedingin patung seperti sebelumnya. Xiao Yan tanpa sadar menjilat bibirnya saat menyaksikan perubahan ini. Tidak terduga bahwa 9 petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan yang begitu ganas untuk membentuk roh, tetapi jika ia mampu bertahan, kemungkinan akan menjadi keberadaan yang cukup menakutkan di masa depan. Ada segala macam misteri di dunia ini. Contohnya adalah pohon purba bodhisattva. Itu mungkin hanya pohon kuno, tetapi pada puncaknya, dikabarkan bahkan telah bertukar pukulan dengan seorang elit Daudi. Demikian pula, pohon purba bodhisattva tidak memiliki banyak kecerdasan. Semakin kuat objek spiritual alami, semakin sulit untuk membentuk roh. Ini adalah kasus untuk pohon kuno bodhisattva, dan itu tidak berbeda untuk 9 petir emas misterius. Bang-bang. Setelah aura spiritual muncul di mata 9 naga emas misterius, pembalasan di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Sebuah ledakan seperti guntur bergema dari tubuhnya. Setiap ledakan mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiao Yan mati rasa. Terhadap ledakan liar dan kekerasan ini, spiritualitas di dalam mata naga 9 petir emas tenang tersebar. Sungguh reaksi yang menakutkan. Tidak heran pohon purba bodhisattva tidak mampu membentuk roh. Jika ya, tidak ada yang tahu seberapa menakutkan kekuatan pembalasan itu. Xiao Yan merasa terdiam saat dia melihat aura spiritual di dalam mata 9 petir emas misterius meledak. Dari kelihatannya, 9 petir emas misterius ini mungkin tidak berhasil membentuk roh. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya tampaknya juga merasakan ini melalui insting mereka sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Suara kesedihan yang misterius terpancar dari lautan petir. Baut Black Demon Lightning yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menerkam ke arah 9 petir emas misterius. Banyak busur petir setan hitam berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menyerang tubuh 9 petir emas misterius saat bersentuhan. Setelah mereka masuk, ledakan hebat yang terjadi di tubuh 9 petir emas misterius tampaknya telah melemah. Sepertinya makhluk Black Demon Lightning ini menggunakan diri mereka sendiri untuk memblokir ledakan pembalasan yang terjadi di dalam tubuh 9 petir emas misterius. Spiritualitas di dalam mata 9 naga emas misterius menjadi lebih padat karena banyak makhluk Black Demon Lightning menerkam. Pada saat yang sama, tubuh emasnya yang semula cerah meredup. Kekuatan pembalasan telah menyebabkannya tumbuh lebih lemah. Mengaum. Baut petir setan hitam jauh di dalam lautan petir menjadi lebih gila sementara 9 petir emas misterius mengeluarkan raungan tajam yang menyedihkan. Mereka tanpa rasa takut menyerbu ke dalam tubuhnya, tetapi ketika spiritualitas di dalam mata 9 petir emas misterius menjadi lebih padat, ledakan yang terjadi di dalam tubuh naga menjadi semakin tak terkendali. Riak pemusnahan yang menyebar darinya menyebabkan bahkan Xiao Yan di kejauhan merasa takut. Sepertinya orang besar ini akan gagal. Menjadi pihak yang tidak terkait, Xiao Yan tampak cukup tenang. Matanya menyapu sebelum dia menggelengkan kepalanya. Ledakan pembalasan yang telah dilepaskan di dalam tubuh 9 petir emas misterius telah melonjak berkali-kali lipat. Menurut tren ini, baut Black Demon Lightning tidak dapat menekan ledakan petir terlepas dari bagaimana mereka menerkam. Begitu mereka gagal menekan kekuatan ini, kecerdasan dan semangat yang dibentuk oleh 9 petir emas misterius setelah banyak kesulitan akan hancur berantakan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah dengan jelas membayangkan akhirnya. 9 petir emas misterius telah terbentuk setelah jangka waktu yang lama tanpa disadari. Sangat disayangkan untuk gagal membentuk roh. Surga mungkin telah memberkatinya dengan kekuatan besar, tetapi mereka juga telah merampas hak-hak lain darinya. Bang bang bang. Petir setan hitam di sekitarnya berhenti menyerang ke depan ketika 9 petir emas misterius mengempis ke lautan petir seolah-olah telah menerima nasibnya. Mereka berlama-lama di sekitar naga dan mengeluarkan rengekan yang dalam. Suara mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Xiao Yan menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir emas misterius melemah. Naga itu tidak lagi mampu membuatnya merasakan bahaya yang dia rasakan sebelumnya. 9 petir emas misterius tampak redup saat berada jauh di dalam lautan petir. Tubuhnya, yang tampaknya terbuat dari emas, juga menjadi lebih ilusi. Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan balik yang menakutkan. Formasi spiritual telah gagal. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah melalui ruang kosong dan bergegas turun. Setelah itu, dia muncul jauh di dalam lautan petir. Dia melihat naga petir emas setinggi 10.000 kaki dari jarak dekat.
Naga itu menatapnya dengan sepasang mata yang sangat redup. Itu tidak meluncurkan serangan apapun. Merengek. Namun, makhluk Black Demon Lightning dengan marah menyerbu saat Xiao Yan menerobos masuk lagi. Mereka bersiul dan menyerang, tapi Little Yi bangkit dari bahu Xiao Yan. Baru pada saat itulah tubuh-tubuh yang menyerbu ini berhenti, seolah-olah mereka sangat takut pada bayi itu. Beri aku kekuatanmu dan aku akan membantumu membentuk roh. Tubuh Xiao Yan melayang di depan 9 petir emas misterius. Tubuhnya yang mungil seperti semut. Namun, suaranya yang tenang menyebabkan mata naga redup dari 9 petir emas misterius berfluktuasi. Kekuatan besar adalah hambatan terbesar untuk pembentukan roh Anda. Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan skala naga di depan mata 9 petir emas misterius. Segera, api merah muda melonjak dari jarinya. Setelah itu, dia menariknya dengan kasar. Sebuah cahaya kilat keemasan terang segera ditarik keluar dari tubuh 9 petir emas misterius. Petir emas samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Ekstraksinya secara tak terduga mulus. Salah satu alasannya adalah bahwa 9 petir emas misterius sangat lemah. Yang kedua adalah bahwa itu tidak membalas sedikit pun, seolah-olah telah memahami kata-kata Xiao Yan. Untuk memiliki kecerdasan, ia rela melepaskan kekuatannya. Ia sudah lelah dengan perasaan keberadaan yang kabur seperti ini. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Api merah muda di telapak tangan Xiao Yan membumbung tinggi. Itu berubah menjadi jaring api besar yang dengan kuat menahan naga petir emas. Ini adalah kekuatan dalam tubuh 9 petir emas misterius. Sifat destruktif di dalam telah sangat melebihi harapan Xiao Yan. Bahkan tubuhnya akan meledak jika dia menyerap energi penghancur ini. Mengaum. Naga petir emas dengan liar berjuang di dalam jaring api. Ia ingin melarikan diri, tetapi jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa didorong oleh seseorang atau sesuatu. Segel. Xiao Yan menyelipkan jarinya di udara di depannya dan garis darah terbang keluar. Setelah itu, sebuah formasi dengan cepat terbentuk di jaring api. Cahaya api bergetar dan jaring api, yang telah melilit naga emas, mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir mini yang memasuki tubuh Little Yi. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh roh api Little Yi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Matanya kembali ke 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi, itu telah berubah menjadi naga emas setinggi 100 kaki. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala naga dari 9 petir emas misterius ini. Tangannya membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini, 9 petir emas misterius hanyalah eksistensi yang setara dengan Dousun. Tidak ada pembalasan karena semangatnya terbentuk. Pada saat ini, Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat lonjakan spiritual di dalam mata naga dari 9 petir emas misterius. Mendapatkan kecerdasan terlalu mudah setelah melepaskan kekuatannya. Di masa depan, kamu akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Xiao Yan sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari kolam petir. Mata naga dari 9 naga emas misterius mengamati bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir yang dalam. Pada saat ini, itu seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Itu dengan kuat mengingat orang pertama yang dilihatnya dan tidak akan pernah melupakannya. Bab 1558, Ubah. Sebuah cahaya terang melesat dari kolam petir di alam kosong. Itu lolos dari kolam petir dalam beberapa kilatan. Setelah itu, sesosok tubuh berbalik dan melihat ke belakang. Dia hanya diam-diam menghela nafas lega setelah memastikan tidak ada perubahan yang tidak biasa terjadi di belakangnya. Sosok manusia ini secara alami adalah Xiao Yan, yang dengan cepat pergi setelah mendapatkan kekuatan 9 petir emas misterius. Proses mendapatkan energi secara tak terduga mulus, jadi beban yang membebani hatinya baru hilang sekarang setelah dia berhasil meninggalkan kolam petir. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan melonjak di matanya. Dia telah memperoleh hadiah yang kaya selama perjalanan ke kolam petir ini. Tidak hanya dia berhasil memperkuat Raja Utara sampai sebanding dengan bintang 6 Douseng, dia bahkan melompat dari tingkat awal bintang kelima dari kelas Douseng ke tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Douseng. Tentu saja,
Hadiah terbesar adalah kekuatan penghancur yang telah dia singkirkan dari 9 petir emas misterius. Xiao Yan mengangkat tangannya. Api merah muda bergejolak dan Little Yi muncul dalam sekejap. Pada saat ini, tangan kecilnya yang lembek telah mendapatkan simbol naga emas. Kekuatan destruktif, yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa, berdesir dan menyebar dari simbol ini. Yiwa, mata besar cerah Little Yi marah menatap Xiao Yan. Mulutnya mengeluarkan tangisan lembut. Dia sedikit kesal karena Xiao Yan benar-benar menyegel benda berbahaya seperti itu di dalam tubuhnya. Harus diketahui bahwa kekuatan 9 petir emas misterius adalah sesuatu yang bahkan api teratai iblis pemurni mengalami kesulitan untuk menyempurnakannya. Selain itu, kekuatan ini sombong dan tidak dapat dijinakkan. Itu akan meledak jika seseorang ceroboh. Pada saat itu, seseorang akan benar-benar berakhir menderita. Hihi, santai, semuanya baik-baik saja. Xiao Yan tertawa. Dia menggosok kepala Little Yi dan menghiburnya. Setelah itu, dia memeriksa simbol naga emas dengan ekspresi kontemplasi. Meskipun dia tahu bahwa simbol ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Energi di dalamnya dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan yang sangat kaya. Bahkan bintang 7 elit Doseng tidak akan berani menyerapnya. Bahkan kurang perlu dikatakan untuknya. Sangat sulit untuk memperbaiki hal ini bahkan dengan mengandalkan api teratai iblis pemurni dari Yi kecil. Sepertinya saya hanya bisa sementara menempatkannya di tubuh Little Yi dan menggunakan api iblis untuk terus memperbaikinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Xiao Yan mengambil keputusan setelah merenung sejenak. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya dan mengembalikan Little Yi ke tubuhnya. Menyimpan barang ini untuk sementara mungkin bukan keputusan yang buruk. Akan membantu jika dia tiba-tiba menemukan dirinya dalam banyak masalah. Aku sudah pergi begitu lama. Aku harus kembali ke Pulau Naga dulu. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan. Sayap tulang hijau merah di punggungnya menyebar. Sayapnya mengepak dan tubuhnya bergegas ke cakrawala kehampaan seperti bintang jatuh dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat Xiao Yan kembali ke Pulau Naga, pulau yang benar-benar baru telah membuatnya merasa sedikit terkejut dan terkejut. Banyak gunung berdiri di pulau yang luas itu. Kadang-kadang, beberapa naga void kuno yang sangat besar akan terbang di sebelah awan yang tersisa. Raungan naga yang dalam terus bergema di sekitar Pulau Naga. Pulau Naga saat ini adalah kombinasi dari 4 pulau naga besar. Tidak hanya itu besar, itu juga pertama kalinya sejumlah besar anggota suku berkumpul bersama dalam beberapa ribu tahun terakhir. Anggota suku ini telah dipisahkan ke 4 pulau di masa lalu dan jarang memiliki kesempatan untuk muncul di tempat yang sama. Sosok Xiao Yan tergantung tinggi di udara. Persepsi spiritualnya menyapu pulau dan alisnya terangkat tanpa sadar. Dari akal sehatnya, ada hampir 10 elit Doseng di Pulau Naga, tidak lebih lemah dari aliansi Mansion Langit. Memang layak menjadi suku naga void kuno. Meskipun belum memulihkan kekuatan puncaknya, itu masih tidak bisa diremehkan oleh orang lain. Tampaknya klaim bahwa suku naga kuno dapat melawan klan kuno seperti klan Gu atau klan Hun pada puncaknya bukanlah kata-kata kosong. Xiao Yan memuji dan mengangguk. 4 pulau naga besar memiliki banyak ahli untuk memulai. Meskipun banyak yang mati menjalani penyatuan besar, tidak banyak kerugian dalam hal puncak Doseng. Sekarang 4 pulau naga besar telah bersatu kembali, semua ahli ini secara alami tunduk pada Xian. Formasi ini secara alami cukup mengesankan. Dengan hanya mengandalkan barisan ini, kemungkinan tidak ada yang bisa menantang posisi naga void kuno di dunia binatang ajaib. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix saat ini akan mengalami kesulitan untuk menantang mereka. Xiao Yan secara alami merasakan kegembiraan yang besar di dalam hatinya karena suku naga void kuno mampu mempertahankan kekuatan seperti itu. Mengingat hubungannya dengan Xian, hubungan antara Sky Mansion Alliance dan suku naga void kuno juga akan cukup erat. Dengan bantuan rahasia dari suku naga void kuno, posisi aliansi Istana Langit akan menjadi sangat stabil dan tak tergoyahkan. Para penjaga di udara di atas Pulau Naga berpatroli di langit lebih sering dari sebelumnya. Bagian demi bagian dari penjaga naga kuno mengepakkan sayap naga di punggung mereka, tumpang tindih saat mereka berpatroli di pulau itu. Xiao Yan, yang melayang di langit dan merasa kagum dengan perubahan Pulau Naga, juga terdeteksi oleh mereka. Segera, selusin sosok Les dengan cepat terbang ke arahnya, tetapi kehati-hatian di wajah mereka dengan cepat menjadi hormat setelah menemukan identitas Xiao Yan.
Mereka membungkuk pada Xiao Yan dari kejauhan sebelum mundur. Tindakan hormat mereka menyebabkan Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun ke Pulau Naga. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di halaman yang tenang. Xiao Yan, sosok manusia yang tiba-tiba muncul mengejutkan Kailin dan Xi Yan di halaman. Mereka dengan cepat pulih dan berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Pulau Naga benar-benar telah mengalami perubahan yang begitu drastis. Tampaknya Anda, Kaisar Naga, memiliki beberapa keterampilan. Xiao Yan memandang Xi Yan dan tertawa. Ci, kamu telah hilang selama hampir 2 bulan. Jika Anda masih belum kembali, kami akhirnya akan mengirim orang ke kolam petir di alam kosong untuk mencari Anda. Xi Yan meringkuk mulutnya. Dia tidak menampilkan prestise Kaisar Naga di depan Xiao Yan. Nada suaranya tidak berbeda dari seorang gadis kecil. Kekuatanmu meningkat lagi. Kailin di sampingnya sangat tanggap. Dia merasakan perubahan Xiao Yan saat dia muncul, menyebabkan dia berteriak kaget. Doseng bintang 5 tingkat lanjut, saya beruntung bertemu di dalam kolam petir di alam kosong. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menjelaskan pertemuan itu secara detail. Ada makhluk Black Demon Lightning yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam kolam penerangan. Doseng bintang 4 atau 5 biasa tidak akan dapat dengan mudah mengisi daya ke dalamnya. Dia tidak ingin anggota suku naga kuno mengalami kecelakaan di tempat itu jika berita tentang pertumbuhannya menyebar. Selain itu, 9 petir emas misterius masih ada di sana. Meskipun kekuatannya telah berkurang, hanya masalah waktu sebelum kekuatannya pulih mengingat misterinya. 9 petir emas misterius dengan kecerdasan dan kekuatan di bintang ke-7 dari kelas Doseng adalah sesuatu yang Xiao Yan harus lari secepat mungkin. Kailin dan Ziyan hanya bisa tertawa getir setelah Xiao Yan memastikan bahwa kekuatannya telah meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Xiao Yan telah melompat dari tahap awal bintang ke-5 kelas Doseng ke tingkat lanjutan dari bintang ke-5 kelas Doseng. Kecepatan ini agak terlalu menakutkan. Xiao Yan secara alami memahami pikiran mereka, tetapi dia tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia cukup beruntung untuk bertemu dengan sejumlah besar makhluk Black Demon Lightning dan dapat mengandalkan tubuh roh api Little Yi sebagai media untuk menyaring dan menyerap energi di dalamnya, memungkinkan dia untuk memperkuat secara signifikan. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan yang terbentuk dari akumulasi keberuntungannya. Saat ini, naga Void kuno sedang berjalan di jalur yang benar. Saya pikir tidak ada yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke aliansi. Xiao Yan melirik Ziyan dan memberitahunya tentang pikirannya. Apakah kamu pergi? Ziyan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk sedikit tidak mau dan berkata, tenang saja. Aliansi Sky Mansion baru saja mengalahkan Hall of Souls dan menjadi pusat perhatian. Memang benar bahwa Anda tidak bisa tinggal jauh. Selain itu, masalah suku yang bergabung dengan aliansi kurang lebih telah diselesaikan. Anda harus memberitahu eselon atas aliansi ketika Anda kembali kali ini. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Ziyan dan berkata, suku naga kuno baru saja menyelesaikan penyatuannya. Anda harus memulihkan diri selama periode waktu ini. Tidak perlu bagimu untuk terlibat dalam kekacauan di Central Plains. Petik 2. Xiao Yan jelas mengerti bahwa membentuk aliansi dengan suku naga Void kuno akan menjadi hal yang baik untuk aliansi Mansion Langit. Namun, jika dia memikirkan aliansi dari sudut pandang Ziyan, ini bukan keputusan yang baik. Konflik internal dalam suku naga Void kuno baru saja diselesaikan. Jika mereka memilih untuk memulihkan diri, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Aliansi Mansion Langit memiliki banyak musuh, termasuk faksi pamungkas seperti klan Hun. Memilih untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion pada saat ini tidak diragukan lagi akan menyeret suku ke dalam berbagai kekacauan. Suku naga Void kuno akan selalu membalas semua bantuan. Anda telah menyelamatkan suku naga kuno kami dari bahaya 2 kali. Setiap anggota suku tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Terlepas dari masalah apa yang kamu hadapi, suku naga Void kuno akan selalu menjadi temanmu. Mata cantik Ziyan menatap Xiao Yan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terpana dan tidak bisa berkata-kata. Hihi, ini yang dikatakan sesepuh. Aku hanya meminjam. Kata-kata mereka. Ekspresi muram di wajah Ziyan tetap sesaat sebelum dipatahkan oleh senyum nakalnya. Xiao Yan hanya tertawa getir setelah melihat senyumnya. Perempuan ini. Tenang,
Ini adalah keputusan yang dibuat oleh seluruh suku. Meskipun saya adalah Kaisar Naga, saya tidak dapat menghalangi keputusan mereka. Ini adalah hadiah yang akan diberikan oleh suku Naga Void kuno kepadamu sebagai teman. Ziyan terus tersenyum manis. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Ziyan telah mengatakannya seperti ini. Mengatakan apa-apa lagi akan memasang suatu tindakan. Pada saat ini, aliansi Mansion Langit memang membutuhkan sekutu yang begitu kuat. Bantu aku berterima kasih kepada berbagai sesepuh. Saya pasti akan kembali ke Pulau Naga di masa depan jika saya punya waktu. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan celah spasial muncul di samping tubuhnya. Kamu bisa mengirim seseorang ke Pulau Naga jika ada yang kamu butuhkan. Suku Naga kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ziyan sedikit tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tertawa keras dan mengangguk. Tanpa menambahkan apapun, dia melangkah maju ke celah. Sosok halus Kailin melintas di belakangnya dan mengikuti. Retakan spasial perlahan menghilang setelah dia memasukinya, meninggalkan Ziyan, yang menatap retakan yang hilang dengan bingung. Bab 1559, tenang. Xiao Yan merasakan emosi yang berbeda begitu dia kembali ke Sky Mansion Alliance. Selama beberapa bulan Xiao Yan pergi, reputasi aliansi terus meningkat. Aliansi tetap rendah hati dan sabar bahkan setelah mengalahkan Hall of Souls, menyebabkan banyak faksi diam-diam mengangguk setuju. Apakah faksi itu kuat tidak hanya bergantung pada kekuatan mereka memberontak melawan kesulitan, itu juga tergantung pada apakah mereka akan terkikis karena kesuksesan. Untungnya, aliansi telah mengalami kesuksesan mereka. Karenanya, tidak ada yang meragukan kekuatan besar mereka. Tidak ada berita yang berkaitan dengan Hall of Souls selama beberapa bulan terakhir ini. Gesekan intens dari masa lalu tiba-tiba berkurang, seolah-olah faksi yang pernah berdiri sebagai penguasa Central Plains bermaksud menghilang dari pandangan semua orang. Eselon atas aliansi tetap sangat berhati-hati terhadap Hall of Souls meskipun faksi tetap diam. Setelah bertukar pukulan dengan Hall of Souls selama bertahun-tahun, eselon atas aliansi sangat menyadari sifat mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa faksi misterius ini akan menyerah begitu saja setelah menderita kerugian seperti itu. Namun, hal yang membuat mereka merasa ragu adalah bahwa mereka tidak dapat memperoleh informasi yang berguna meskipun mengirimkan sejumlah besar mata-mata untuk mengamati tindakan Hall of Souls. Dengan demikian, aliansi menjadi lebih berhati-hati sambil merasa ragu. Keheningan dari Hall of Souls samar-samar menyebabkan mereka merasakan tekanan dari badai yang sedang terjadi. Dokter Peri Kecil dan King Lin, yang awalnya mengikuti Xiao Yan ke wilayah binatang, juga telah kembali pada saat Xiao Yan kembali ke aliansi. Dari apa yang diketahui kedua wanita itu, dia mengetahui bahwa suku Heaven Demon Phoenix telah mundur setelah dia pergi hari itu. Setelah itu, suku Python Nine Serene Deep Ground memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Sky Mansion setelah sebulan berdiskusi. Aliansi Sky Mansion dengan senang hati menyetujui saran ini setelah diskusi lain. Meskipun kekuatan suku Python 9 Tenang Deep Ground tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, itu masih salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Selain itu, jumlah mereka jauh melebihi orang-orang dari suku seperti suku Heaven Demon Phoenix. Aliansi antara kedua belah pihak tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan di seluruh dataran tengah dan wilayah binatang. Beberapa suku lain di dunia binatang ajaib, yang telah mendapatkan beberapa pemikiran buruk terhadap suku Python 9 Tanah Dalam, tidak punya pilihan selain untuk menekan niat mereka setelah aliansi terbentuk. Mereka telah mendengar tentang kekuatan aliansi Sky Mansion. Satu-satunya suku di wilayah binatang yang bisa dibandingkan dengan aliansi kemungkinan adalah suku Heaven Demon Phoenix. Jika suku Python Nine Serene Deep Ground memiliki sekutu seperti itu, posisinya akan menjadi tidak tergoyahkan. Pada saat itu, bahkan suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani meluncurkan kampanye dan serangan seperti terakhir kali. Suku Python Nine Serene Deep Ground mendapat manfaat dari aliansi sementara kekuatan aliansi sekali lagi meningkat. Ini adalah pertama kalinya sebuah faksi di Central Plains mampu menarik salah satu dari 3 suku Magical Beast ke dalam aliansi. Jangkauan aliansi Mansion Langit telah meluas ke binatang ajaib di wilayah binatang. Setelah kembali ke aliansi, Xiao Yan juga menyebutkan kepada sejumlah kecil individu teratas bahwa suku Naga Void kuno telah menyetujui aliansi, menyebabkan setiap ahli bersukacita. Suku Naga Void kuno masih merupakan eksistensi yang relatif misterius dan kuat bahkan di mata banyak orang di dataran tengah.
Kekuatan naga Void kuno pada puncaknya masih terukir jauh di dalam ingatan beberapa orang. Aliansi ini memang berita mengejutkan bagi Sky Mansion. Aliansi ini, yang akan membantu Sky Mansion, tidak memerlukan banyak diskusi. Itu hampir disepakati di tempat. Namun, berita mengejutkan ini akhirnya tidak diumumkan. Menyembunyikan sekutu yang begitu kuat akan memungkinkan aliansi Mansion Langit untuk mengejutkan orang lain. Selain itu, ini juga akan memungkinkan mereka untuk memberikan waktu kepada suku naga Void kuno untuk memulihkan diri. Tanpa provokasi dari Hall of Souls, kehidupan Xiao Yan sekali lagi menjadi luar biasa bebas setelah dia kembali ke aliansi. Kailin telah berada di retret selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali ke Xiao Xiao, ibu dan anak perempuannya tetap kompak. Xiao Yan merasa tak berdaya saat melihat mereka. Dia juga tidak bisa ikut campur dalam urusan aliansi. Oleh karena itu, hari-harinya cukup santai. Selama hari-hari bebas ini, dia menghabiskan seluruh perhatiannya pada pelatihan dan energi 9 petir emas misterius di dalam tubuh Little Yi. Xiao Yan mendambakan kekuatan ini, tapi dia tidak berani menyerapnya dengan mudah. Oleh karena itu, dia mempelajari hal ini siang dan malam selama periode waktu ini, tetapi 9 petir emas misterius tidak menjadi lebih lembut meskipun tanpa lelah mempelajarinya. Sebaliknya, secara bertahap diaglomerasi menjadi manik-manik petir emas seukuran kepalan tangan saat Little Yi menyempurnakannya dengan api teratai iblis pemurni. Manik petir emas ini melayang di atas tangan kanan Little Yi setelah terbentuk. Terlepas dari metode apa yang digunakan Xiao Yan atau Little Yi, mereka tidak dapat memperbaikinya. Menggunakan api teratai iblis pemurni untuk membakarnya dengan keras pada dasarnya tidak menghasilkan apa-apa. Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya dalam menghadapi situasi seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah pada pemikiran seperti itu sebelum membiarkan manik petir emas kembali ke lengan Little Yi. Setelah Xiao Yan gagal menyelesaikan masalah manik petir emas, dia berakhir dengan lebih banyak waktu luang. Selama periode ini, dia telah menerima misi dari Yao Lao dan memimpin bagian ahli dari aliansi untuk menegaskan kembali lokasi aula cabang Hall of Souls yang telah ditemukan. Namun, selama bulan pencarian, dia menemukan bahwa aula cabang ini telah kosong. Jiwa-jiwa dan semua esensi jiwa yang ada di dalam sudah tidak ada lagi. Aula jiwa mungkin mengharapkan aliansi untuk bertindak seperti ini dan dengan tegas meninggalkan semua aula cabang yang telah ditemukan. Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan situasi ini. Setelah mengalami masalah Main Hall dihancurkan saat itu, sepertinya Hall of Souls menjadi lebih bijaksana. Setelah serangkaian pencarian sia-sia, Xiao Yan menghancurkan aula cabang ini sebelum kembali dengan tangan kosong. Namun, Yao Lao samar-samar tersenyum karena hasil ini. Dia tidak terlalu terkejut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, aula jiwa telah menyerahkan setiap aula cabang yang telah kami temukan. Hal-hal di dalam juga telah dihapus. Namun, hal yang membuatku bingung adalah mengapa Hall of Souls telah ditarik dengan jelas bahkan jika mereka hanya khawatir tentang aliansi yang menghancurkan aula cabang ini. Di dalam paviliun batu di alam bintang, Yao Lao memandang Xiao Yan, yang baru saja memimpin kelompok kembali, dan perlahan menjelaskan alasannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Beberapa aula cabang sangat kecil. Mustahil untuk membangkitkan minat dan kampanye seseorang untuk menghancurkannya, tetapi bahkan aula cabang kecil ini telah dibersihkan sampai hanya debu yang tersisa. Mereka telah dibersihkan sedikit terlalu banyak. Saya telah mengirim seseorang ke Beast Region untuk meminta bantuan suku Piton Nine Serene Deep Ground dalam menyelidiki masalah ini. Mereka berjumlah besar dan akan lebih mudah menyelidiki berbagai hal dibandingkan dengan kita. Pasti ada motif tersembunyi untuk aula jiwa, Yao Lao memberitahu Xiao Yan dengan suara berat. Pasti ada alasan untuk sesuatu yang tidak normal. Hall of Souls ini, aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Xiao Yan mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa motif aula jiwa kali ini cukup penting. Tidak ada gunanya terlibat dalam tebakan acak. Kita harus menunggu hasil akhir penyelidikan. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Perasaan hanya bisa menunggu memang mengerikan. Xiao Yan mengangguk. Dia tiba-tiba melirik Yao Lao saat dia dengan lembut bertanya, "Guru, upacara pengobatan klan Yao akan segera dimulai, kan?" Tangan Yao Lao, yang baru saja mengangkat cangkir teh, tiba-tiba gemetar mendengar kata-kata ini. Dia terdiam sejenak sebelum mengangguk. Dalam 1 bulan, ekspresi Yao Lao menjadi rumit setelah dia menjawab.
Dia tidak pernah kembali setelah dia meninggalkan klan saat itu. Sekarang, dia harus kembali lagi. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, dia telah berjanji untuk berlatih dengan susah payah dan mengukir kedua nama mereka di tablet klan. Tablet klan adalah untuk layanan berjasa dalam klan Yao. Hanya orang-orang di dalam klan yang memiliki prestasi besar yang bisa meninggalkan nama mereka di sana. Semua anggota klan Yao memandang ini sebagai tujuan hidup mereka. Ini tidak berbeda untuk Yao Lao saat itu. Yao Lao telah menjelajahi benua sendirian selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah memperoleh beberapa prestasi, dia mengerti bahwa tidak akan mudah baginya untuk memenuhi janji yang dia buat kepada kedua orang tuanya setelah kembali ke klan Yao. Beberapa dari orang-orang dalam klan Yao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tangan Yao Lao, yang memegang cangkir teh, perlahan mengepal setelah berpikir tentang mereka yang menghentikannya. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi rumit Yao Lao. Dia berkata, "Guru, Anda dapat melakukan sesuka Anda dengan tablet klan. Serahkan segalanya pada murid ini." Suara Xiao Yan perlahan menjadi tenang, tapi itu mengandung keyakinan yang kuat dan tekadnya. Ketika dia masih muda saat itu, Yao Lao telah melebarkan sayapnya untuk dengan hati-hati melindungi pemuda seperti bayi elang. Elang yang lembut itu berangsur-angsur tumbuh selama perjalanannya dan telah membubung ke langit. Di bawah sayap elang yang lembut ini, tidak ada yang bisa menyakiti gurunya, yang masih berusia senja. Mata Yao Lao terasa lembab saat dia menatap pemuda yang tersenyum itu. Ekspresi senang di wajahnya menjadi lebih padat. Dia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya mendesah pelan, "Tak berdaya, kamu anak kecil yang keras kepala." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit selatan. Klan Yao dikabarkan memiliki alkemis terbaik di benua itu. Dia benar-benar ingin mengalami secara pribadi. Bab 1560, Upacara Pengobatan Klan Yao. 1 bulan dengan cepat mengalir dengan tenang. 1 bulan ini setenang yang bisa dibayangkan. Bahkan dengan suku Piton Nine Serene Deep Ground yang membantu menyelidiki Hall of Souls, hasilnya tidak terlalu menyenangkan. Hall of Souls tampaknya telah mengecilkan ukuran faksinya kali ini. Meskipun mata-mata dari suku Piton Nine Serene Deep Ground dapat menemukan beberapa aula cabang Hall of Souls, mereka tidak dapat menjelajah lebih dalam karena pertahanan yang telah diperketat lebih dari 10 kali. Aliansi Sky Mansion merasa agak tertekan karena situasi ini, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghancurkan semua aula cabang. Semua orang tahu bahwa perang ini pada akhirnya akan berakhir dengan satu pihak tersingkir dari dataran tengah. Parti ini bisa berupa Hall of Souls atau bisa juga Sky Mansion Alliance. Tidak ada pihak yang berani melakukan pertaruhan ini. Karenanya, semua orang hanya bisa menonton dan menunggu saat ini. Hari upacara pengobatan klan Yao akan diadakan perlahan-lahan tiba di bawah tekanan yang tenang ini. Gunung utama di alam bintang. Tidak apa-apa jika hanya Xiao Yan dan aku yang pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus memperhatikan Hall of Souls setiap saat. Setiap orang harus dengan hati-hati menjaga tanah aliansi untuk menangani perubahan yang tidak terduga. Awan melayang di atas gunung utama sementara Yao Lao melihat ke eselon atas dari aliansi dan tertawa. Meskipun mereka sedikit khawatir tentang Xiao Yan dan Yao Lao menuju ke klan Yao sendirian, Feng Zunze dan yang lainnya hanya bisa mengangguk setelah Yao Lao bersikeras. Jaga aliansi dengan baik. Xiao Yan memandang Kailin, yang memegang Xiao Xiao, saat dia berbicara. Iya, Kailin sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, selain Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower, tidak ada seorang pun di aliansi yang melampaui dia. Xiao Yan merasa lebih yakin dengan sisa dirinya dengan aliansi. Haha, baiklah. Semuanya, tidak perlu mengirim kami lebih jauh. Yao Lao perlahan naik ke langit saat dia menertawakan semua orang. Selanjutnya, dia berbalik dan bergegas keluar dari dunia bintang. Tubuh Xiao Yan melintas di belakangnya dan dengan cepat mengikuti. Klan Yao terletak di pegunungan Senglong, yang terletak di ujung selatan dataran tengah. Dari sudut pandang tertentu, area itu bisa dianggap di luar dataran tengah. Oleh karena itu tampak sangat jauh. Namun, ketinggian gunung tidak penting. Faktor utamanya adalah siapa yang tinggal di sana. Ini juga kasus untuk pegunungan ini. Meskipun pegunungan Senglong dianggap sebagai wilayah liar karena dipenuhi dengan serangga beracun dan binatang buas yang langka di dataran tengah, daerah ini masih cukup ramai karena klan Yao. Selain itu, pegunungan ini dipenuhi dengan banyak bahan obat langka.
Banyak alkemis akan menempuh jarak yang sangat jauh ini untuk menemukan bahan obat yang mereka butuhkan untuk memurnikan pil di pegunungan ini. Oleh karena itu, pegunungan Senglong ini cukup ramai. Upacara pengobatan adalah acara terpenting dari klan Yao. Itu tidak diadakan pada hari yang tetap. Itu akan berubah tergantung pada bagaimana berbagai peristiwa berkembang. Singkatnya, upacara obat ini agak mirip dengan pil gathering dari Pil Tower. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai pertemuan para alkemis puncak di benua itu. Hanya pertemuan ini yang akan mengungkapkan siapa alkemis peringkat teratas di benua ini. Selain anggota klan Yao, mereka yang dapat bergabung dengan upacara pengobatan adalah guru alkemis dari dataran tengah, yang memiliki reputasi dan keterampilan hebat sebagai alkemis. Namun, biasanya sangat sedikit individu yang diundang. Lagi pula, para alkemis yang bisa menarik perhatian klan Yao adalah eksistensi yang langka seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn. Namun demikian, ini tidak menghalangi upacara pengobatan menjadi megah. Satu-satunya alasan untuk keagungan ini adalah untuk menyebut alkemis top di benua itu. Alam bintang sangat jauh dari pegunungan Senglong tempat klan Yao berada, tetapi perjalanan panjang hanya memakan waktu setengah hari untuk Xiao Yan dan Yao Lao. Oleh karena itu, kabut yang menutupi pegunungan Senglong muncul di depan mata mereka sekitar malam hari. Sungguh energi alam yang padat. Klan Yao ini benar-benar menemukan tempat yang bagus. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar memuji pegunungan Senglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Awan yang bergolak di udara di atas pegunungan bukanlah hal yang biasa. Mereka telah terbentuk dari energi alam. Seseorang akan berlatih lebih cepat jika dilatih di tempat ini. Pegunungan ini dipelihara oleh leluhur dari klan Yao selama beberapa abad untuk memfasilitasi kesuburan ini. Mata Yao Lao mengamati pegunungan yang familiar namun asing ini dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia kembali sejak dia pergi saat itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan perlahan mulai turun. Akhirnya, dia mendarat di dekat sungai yang dalam di bagian terdalam pegunungan. Ada gerbang batu setinggi beberapa ribu kaki yang berdiri diam-diam di seberang sungai. Aura kuno menyebar dari gapura. Bagian tengah gapura adalah ruang yang terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke wilayah klan Yao. Ada aliran terus-menerus dari orang-orang yang terbang turun dari langit atau dari dalam pegunungan. Orang-orang ini akan mendarat di luar gerbang batu besar. Mereka kemudian akan mengambil token giok dan menyerahkannya kepada beberapa penjaga yang mengenakan jubah klan Yao sebelum diizinkan masuk. Ayo pergi. Upacara pengobatan ini adalah acara terbesar klan Yao. Beberapa fraksi terdekat yang mengandalkan klan Yao diizinkan untuk masuk dan mengamatinya. Periode waktu ini sangat hidup untuk klan Yao. Mata Yao Lao menyapu sosok-sosok yang memasuki pintu ruang sebelum berbicara. Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Tubuhnya melintas dan muncul di luar gerbang lengkung. Beberapa sosok berdiri di sana seperti patung. Mata tajam mereka melesat saat mereka berteriak. Ini adalah area penting dari klan Yao. Anda tidak diizinkan untuk masuk tanpa izin. Kamu siapa? Mata beberapa orang ini sangat tajam. Mereka berhasil mengidentifikasi bahwa Xiao Yan bukan milik faksi terdekat hanya dari pandangan sekilas karena bahkan para pemimpin faksi yang datang akan menunjukkan ekspresi rendah hati. Namun, penampilan tenang orang ini di depan mereka tidak menunjukkan rasa hormat atau takut pada klan Yao. Sosok-sosok manusia yang datang dan pergi di sekitar sungai yang dalam itu terhenti. Mata mereka penasaran saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao. Aliansi Rumah Langit, guruku, Yao Chen, telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan. Xiao Yan melirik beberapa dari mereka. Kakinya dengan lembut melangkah maju saat aura mengerikan tiba-tiba meletus darinya. Itu memaksa beberapa individu itu kembali. Orang-orang dari berbagai faksi tetangga segera menghirup napas dingin. Hanya para pemimpin dengan pengalaman yang lebih besar yang mengungkapkan ekspresi pemahaman. Percakapan pribadi segera mulai menyebar. Ini sebenarnya Yao Chen dari aliansi Sky Mansion. Apakah itu tidak berarti bahwa orang ini adalah Xiao Yan, yang mengalahkan kepala Aula Jiwa? Tidak disangka bahkan dia datang. Ada desas-desus bahwa Xiao Yan adalah juara pil gathering Pil Tower. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal keterampilan alkemis. Petik 2. Dalam hal doki dan pertarungan, sepertinya dia sangat kuat. Namun, jika dia ingin membandingkan keterampilan alkemis di pintu klan Yao, dia benar-benar meminta untuk menderita. Itu sulit dikatakan, sulit dikatakan.
Ekspresi beberapa penjaga itu sedikit berubah setelah mendengar suara lembut di sekitarnya, suara. Nama Xiao Yan sangat terkenal bahkan di antara klan kuno ini. Klan Xiao yang ditolak masih berhasil menghasilkan individu yang luar biasa. Ini adalah keajaiban. Xiao Yan melirik mereka semua tetapi tidak merasa ingin mencari kesalahan pada mereka. Dia secara acak melemparkan token giok. Seorang penjaga menerimanya dan mempelajarinya sejenak sebelum menghela nafas lega. Sebuah pilar cahaya melesat keluar dan menabrak pintu besar. Fluktuasi spasial muncul, memberikan perasaan terdistorsi. Tuan, tolong, akan ada seseorang untuk memimpin kalian berdua ke dalam klan begitu kamu masuk. Kali ini, para penjaga ini tampak jauh lebih hormat. Kekuatan selalu dihormati di dunia ini. Kekuatan Xiao Yan sebanding dengan Grand Elders dalam klan Yao mereka. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Xiao Yan mengangguk. Dia berbalik dan melirik Yao Lao di belakangnya. Yao Lao menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangguk padanya. Setelah itu, keduanya bergerak dan bergegas ke ruang terdistorsi pada saat yang bersamaan. Visi mereka menjadi sedikit silau setelah mereka memasuki fluktuasi spasial. Pegunungan di depan mereka berubah menjadi dataran hijau subur. Ada banyak binatang burung besar dengan sayap yang berukuran ribuan kaki beristirahat di tanah hijau. Tuan, silakan lewat sini. Xiao Yan dan Yao Lao baru saja mendarat ketika seorang anggota klan Yao yang mengenakan baju besi dengan cepat berjalan mendekat. Dia memimpin mereka ke seekor burung besar. Pada saat ini, sudah ada beberapa ratus sosok yang berdiri di atasnya. Itu sangat hidup pada burung itu. Xiao Yan, yang pernah mengalami proses serupa di klan Gu, akrab dengan situasi seperti itu. Dia tidak mengobrol dengan siapapun. Sebaliknya, dia dan Yao Lao menuju ke tempat dengan lebih sedikit orang dan diam-diam mempelajari dataran besar. Burung besar itu mengepakkan sayapnya yang besar setelah mereka berdua naik. Akhirnya, itu mengaduk angin liar saat bersiul ke langit. Kemudian dengan cepat terbang menuju bagian yang lebih dalam dari wilayah klan Yao. Penerbangan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Baru saat itulah Xiao Yan merasakan kecepatan burung besar itu melambat. Matanya melihat ke kejauhan dan melihat bagian awan. Sebuah gunung menjulang yang menembus awan muncul di hadapannya. Samar-samar mungkin untuk melihat kumpulan aula besar dan bangunan di gunung besar. Pilar asap yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, memenuhi udara dengan aroma pil yang kaya. Burung besar itu mengitari gunung besar itu sebelum akhirnya mendarat di sebuah alun-alun. Xiao Yan dan Yao Lao perlahan turun. Yao Lao melihat sekeliling yang familiar dan menjadi sedikit linglung. Xiao Yan tidak mengganggu keadaan linglung Yao Lao. Dia diam-diam berdiri di samping Yao Lao dengan kedua tangannya di depan lengan bajunya. Matanya menyipit, dan dia benar-benar mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya. Dua sosok yang berdiri di alun-alun tampak sangat melotot di depan orang-orang yang datang dan pergi. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, tawa tua yang agak familiar perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Yao Lao dan Xiao Yan. Saya bertanya-tanya siapa yang tidak tahu aturan. Sebenarnya kalian berdua. Namun, Yao Chen, diri tua ini benar-benar sedikit terkejut bahwa seseorang seperti Anda, yang dikeluarkan dari klan, memiliki wajah untuk kembali. Langkah kaki orang-orang di sekitarnya melambat, mereka memandang lelaki tua itu, yang perlahan berjalan dengan senyum dingin. Mereka semua dengan bijaksana melangkah mundur. Yao Wangui, Xiao Yan perlahan mengendurkan kedua tangannya yang telah dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Dia mengangkat matanya dan melirik pria tua yang agak akrab itu. Suaranya tenang saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es.